Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Setelah di video sebelumnya, di bagian pertama kita sudah mengenal tentang AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, di mana di video sebelumnya kita membahas mengenai pengertian, tujuan, fungsi, serta manfaat dari AMDAL. Nah, di video kali ini ada dua topik utama yang akan kita bahas. Yang pertama adalah dokumen-dokumen AMDAL, dan yang kedua ada prosedur pelaksanaan AMDAL. Nah, seperti apa? Simak video ini selengkapnya. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang dokumen AMDAL. Penyusunan AMDAL merupakan salah satu prasyarat yang harus dipenuhi oleh pemrakarsa atau seseorang ataupun organisasi sebelum mendirikan suatu usaha atau proyek yang memiliki dampak luas terhadap lingkungan. Pemerintah daerah nantinya akan menggunakan AMDAL ini sebagai bahan perencanaan pembangunan wilayah. Pemerintah daerah juga akan menggunakan bahan-bahan yang telah tersusun di dalam dokumen AMDAL untuk membantu masyarakat dalam memutuskan rencana usaha dan menjamin keberlanjutan usaha yang akan dikembangkan. Dokumen-dokumen AMDAL ini terdiri atas 4 komponen dokumen yang terpisah tetapi dalam satu kesatuan dan saling berkesinambungan. Komponen-komponen dokumen AMDAL tersebut antara lain, yang pertama adalah dokumen kerangka acuan analisis dampak lingkungan atau yang disingkat dengan istilah KA AMDAL. KA AMDAL disusun paling awal sebelum dokumen-dokumen yang lain, karena KA AMDAL ini berisi ruang lingkup dan kedalaman studi AMDAL. KA AMDAL dihasilkan dari proses pelingkupan. Dokumen ini akan mengarahkan jalannya studi analisis dampak lingkungan agar lebih efektif dan efisien sesuai dengan biaya, tenaga, dan waktu yang tersedia. Hasil pembuatan KA AMDAL akan digunakan sebagai rujukan penting bagi pemrakarsa atau orang yang akan mendirikan usaha maupun kegiatan dan penyusun AMDAL dalam menentukan lingkup dan kedalaman studi AMDAL yang dilakukan. Nah, untuk komisi penilai, KA AMDAL ini berperan sebagai rujukan penting untuk mengevaluasi hasil studi AMDAL-nya. Nah, kemudian dokumen yang kedua adalah dokumen analisis dampak lingkungan atau dokumen AMDAL. Dokumen AMDAL berisi telaah secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha berdasarkan arahan yang telah disepakati dalam dokumen kerangka acuan AMDAL tadi. Nah, dalam dokumen AMDAL ini memuat beberapa hal penting, di antaranya masukan penting dalam pengambilan keputusan, rencana usaha beserta kemungkinan dan dampaknya, dan keterangan mengenai kemungkinan adanya kesenjangan informasi. Selain itu juga berbagai kekurangan dan keterbatasan yang dihadapi selama penyusunan AMDAL juga akan tercantum di dokumen ini. Nah, kemudian dokumen yang ketiga adalah dokumen rencana pengelolaan lingkungan atau yang disingkat dengan istilah dokumen RKL. Dokumen RKL berisi berbagai upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang diakibatkan oleh rencana usaha. Dokumen RKL ini dapat digunakan sebagai petunjuk bentuk rekayasa teknologi atau rekayasa lingkungan yang dapat diterapkan untuk mengatasi dampak. Dan yang keempat adalah dokumen rencana pemantauan lingkungan atau yang dikenal dengan istilah dokumen RPL. Nah, dokumen RPL memuat rencana-rencana pemantauan terhadap berbagai komponen lingkungan hidup yang telah dikelola akibat terkena dampak besar dan penting dari rencana usaha. Pelaksanaan RPL berorientasi pada data sistematik, periodik, dan terencana. Nah, itulah 4 komponen-komponen dalam dokumen AMDAL. Keempat dokumen ini akan dinilai untuk menentukan layak atau tidak layaknya suatu proyek dibangun.
Dokumen analisis mengenai dampak lingkungan dibuat sebelum proyek dikerjakan sehingga penekanannya pada aspek perencanaan. Butir-butir perencanaan memuat aspek yang bersifat preventif, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan dari segi konsepnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah prosedur pelaksanaan AMDAL. Prosedur pelaksanaan AMDAL di Indonesia terdiri atas beberapa tahapan. Nah, tahapan yang pertama adalah tahap persiapan. Proses persiapan bertujuan menunjukkan efektivitas dan efisiensi proses pelaksanaan selanjutnya. Dalam tahap persiapan ini dilakukan perapihan administrasi pelaksanaan AMDAL yang meliputi menyusun jadwal kegiatan, jadwal pelingkupan, surat menyurat, dan persiapan untuk penyusunan kerangka acuan analisis dampak lingkungan atau KA AMDAL. Nah, kemudian tahapan yang selanjutnya adalah tahap pelingkupan. Pelingkupan merupakan proses pengidentifikasian dampak yang terkait dengan didirikannya usaha atau kegiatan. Nah, kegiatan pelingkupan akan menghasilkan identifikasi tentang ruang lingkup studi, isu-isu pokok, batas wilayah studi, jenis data, kebutuhan pakar dalam tim penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, metode AMDAL-nya, dan batas waktu studi dan jadwal studi serta biaya yang diperlukan. Nah, setelah tahap pelingkupan, maka tahapan yang selanjutnya adalah masuk ke tahap proses pengumuman dan konsultasi masyarakat. Berdasarkan keputusan Kepala Bapedal nomor 8 tahun 2000, sebelum menyusun kerangka acuan analisis dampak lingkungan atau KA AMDAL, pemrakarsa atau orang yang akan melakukan proyek pembangunan atau kegiatan wajib mengumumkan rencana kegiatannya selama waktu yang ditentukan dalam peraturan tersebut. Selain itu, pemrakarsa wajib menanggapi masukan dari masyarakat dan melakukan konsultasi kepada masyarakat. Jadi ketika kita akan membangun sebuah usaha ataupun proyek serta kegiatan, maka wajib untuk mengumumkan rencana kegiatan tersebut selama rentang waktu yang ditentukan dalam peraturan tersebut. Dan juga sebagai seorang pemrakarsa wajib juga menanggapi masukan dari masyarakat dan melakukan konsultasi kepada masyarakat. Nah, setelah proses pengumuman dan konsultasi masyarakat selesai, tahap selanjutnya adalah tahap penyusunan kerangka acuan analisis dampak lingkungan atau penyusunan dokumen KA AMDAL. Nah, setelah lingkup masalah diidentifikasi pada proses pelingkupan, maka langkah selanjutnya lingkup masalah yang telah dikaji disusun di dalam kerangka acuan analisis dampak lingkungannya atau KA AMDAL. Setelah penyusunan selesai, pemrakarsa mengajukan dokumen KA AMDAL ini kepada komisi penilai untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal untuk penilaian kerangka acuan AMDAL ini sekitar 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki atau penyempurnaan kembali dokumen. Dan tahap selanjutnya adalah tahap penyusunan analisis dampak lingkungan, RKL, dan RPL. Setelah kerangka acuannya disetujui oleh komisi penilai, maka langkah selanjutnya menyusun dokumen analisis dampak lingkungan atau dokumen AMDAL. Berdasarkan acuan dari kerangka analisis dampak lingkungan dari dokumen AMDAL yang sudah kita buat, maka rencana pengelolaan lingkungan atau RKL dan rencana pemantauan lingkungan atau RPL juga harus segera disusun sebagai dokumen pelengkap dari keseluruhan dokumen AMDAL. Nah, RKL menghasilkan metrik tentang pengelolaan lingkungan hidup, adapun kalau RPL memuat cara pemantauan lingkungan yang berdasarkan prediksi yang telah disusun. Nah, setelah selesai disusun, pemrakarsa kemudian mengajukan AMDAL, RKL, dan RPL ini kepada komisi penilai untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal untuk penilaian dokumen-dokumen ini adalah sekitar 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki atau penyempurnaan kembali dokumen ini. Nah, setelah tahap penyusunan dokumen AMDAL, RKL, dan RPL, maka tahap selanjutnya adalah masuk ke tahap diskusi dan asistensi. Nah, pada saat penyusunan dokumen KA AMDAL, dokumen AMDAL, dokumen RKL, dan dokumen RPL dilakukan diskusi dan asistensi.
Hasilnya berupa pembahasan dan presentasi mengenai AMDAL. Dan tahap yang terakhir adalah tahap legalisasi dan dokumen. Setelah dokumen AMDAL tersusun dengan rapi, maka langkah terakhir dilakukan adalah legalisasi atau pengesahan secara hukum oleh instansi yang berwenang. Nah, inilah prosedur dalam pelaksanaan AMDAL. Dari mulai tahap persiapan, pelingkupan, proses pengumuman dan konsultasi masyarakat, kemudian masuk dalam penyusunan dokumen KA AMDAL dan penyusunan dokumen AMDAL, RKL dan RPL, kemudian ke tahap diskusi dan asistensi sampai dengan tahap legalisasi dan dokumen. Nah, selanjutnya ada sebuah kuis. Setelah memahami tentang dokumen dan prosedur pelaksanaan AMDAL tadi, coba kalian cari tahu apa saja penghargaan tertinggi yang diberikan pemerintah Indonesia sebagai apresiasi atas kepedulian di bidang lingkungan hidup. Nah, coba tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ini. Sekian dari saya, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.